Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan boleh bersaksi di tempat ini melalui brother saya, Brother Joni, nih sama-sama FGB Man, dan Bastian tadi WL-nya, Be Strong in the Lord. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini sudah pernah mendengar kesaksian saya sebelumnya. Ada yang sudah pernah dengar belum? Baik melalui YouTube atau media apapun. Ada, Pun Joni. Itu dia. Pasnya saya lupa namanya. Iya, Pak Darmawan nih, datang juga dia. Iya. Kasih tepuk tangan buat Pak Darmawan. Jadi grogi saya. Baik, saya adalah satu-satunya pasien leukemia atau kanker darah yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Semua karena Tuhan Yesus. Amin. Semua karena Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur kalau saya boleh berdiri di tempat ini, bersaksi di tengah-tengah saudara-saudara semua. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya berdasarkan catatan medis, saya itu sebenarnya sudah pernah meninggal, tepatnya di tanggal 5 September tahun 2022. Saya meninggal itu karena apa? Terkena leukemia, COVID, dan hyperleukosit. Nah, boleh foto-fotonya boleh ditayangkan di foto pertama. Nah, singkat cerita seperti ini, saudara. Jadi kronologinya seperti ini. Jadi waktu sebelum saya divonis leukemia atau kanker darah, ya saya normal seperti hidup saudara gitu, seperti tahun 2018 nih. Waktu saya selesai pelayanan di Taman Anggrek waktu itu, saya nggak pernah akan terpikir sebelumnya akan diizinkan Tuhan terkena penyakit leukemia atau kanker darah ini. Karena kanker itu adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan ya di seluruh dunia, betul ya. Apalagi kalau leukemia, kalau kata dokter saya, kalau orang udah terkena leukemia, itu kemungkinan untuk hidup itu sangat tipis sekali gitu loh. Dan akhirnya saya juga kembali ke rumah Bapa di surga waktu itu. Dan singkat cerita, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2022, ya waktu itu ketika saya sudah melakukan observasi sebelum saya dirujuk ke RS Darmais waktu itu ya. Jadi saya sudah mengalami keanehan di tubuh saya. Yang pertama saya rasakan tepatnya di Januari 2022. Jadi badan saya itu, tubuh saya sudah mulai, kulitnya sudah mulai menghitam, ya, nggak sehat gitu loh. Terus urat-urat di tangan kanan kiri itu muncul, ya, urat-urat seperti orang yang bekerja itu sangat-sangat keras gitu kan. Kemudian juga berat badan saya juga sudah mulai menurun. Dan akhirnya singkat cerita di bulan April menuju Mei 2022, itu ketika saya bangun tidur, waktu itu saya masih bekerja ya di salah satu perkebunan di daerah Tangerang. Pas saya mau bangun tidur, tiba-tiba ada flash di mata saya. Kalau kita mungkin pernah dipoto, di sini ada pernah dipoto pakai flash tuh. Pasti kan kalau di mata tuh ada sekitar 3 atau 5 detik ya, itu akan hilang ya. Ini enggak gitu. Jadi pas bangun tidur, mata saya terbuka, ada flash cahaya, dan itu enggak bisa hilang berhari-hari. Dan akhirnya kemudian muncullah bintik buram di flash di mata saya sebelah kanan waktu itu ya. Itu di bulan April. Dan kemudian di bulan Mei saya bangun tidur lagi, muncul lagi flash di sebelah mata kiri. Gak lama kemudian flash itu menjadi bintik buram. Jadi saya sudah tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Jadi buram saya kalau ngeliat, nggak bisa. Kemudian di akhir bulan Mei mau menuju Juni 2022, ketika saya bangun tidur juga, di telinga saya itu seperti ada sesuatu gitu yang menyumbat. Saya nggak tahu itu apa. Dan akhirnya saya cek dong ke dokter THT waktu itu di salah satu rumah sakit di Tangerang. Dan saya cukup kaget. Nah ini itu darah tuh yang di telinga kanan tuh, yang hitam itu. Jadi itu ada darah, gumpalan darah, dan itu nggak bisa keluar karena di balik gendang telinga. Salah satu prosedur kedokteran harus dibolongin telinga saya, disedot darahnya. Tapi waktu itu saya tolak. Saya takut, jujur saya takut, karena kenapa? Agak berisiko gitu. Kalau gendang telinga ini kan pertahanan terakhir ya dari tubuh, semua kotoran apa gitu masuk. Kalau udah dibolong, yang saya udah nggak bisa berenang lagi, nggak boleh gitu, karena bisa masuk air. Akhirnya saya doa, minta satu bantuan untuk doakan saya waktu Pak Budianto waktu itu kan. Saya minta obatnya dari dokter, jangan dibolongin dulu, karena dokter pun juga agak ragu saya lihat saat itu. Penyakit utama itu belum ketahuan sebenarnya apa gitu. Dan akhirnya hilang tuh darahnya.
Yang di mata ini kan muncul bintik buram itu semakin besar dua-duanya, saya udah bisa lihat jelas. Saya ke dokter spesialis mata waktu masih Kota Tangerang, ditembak mata saya, ditensi namanya gitu kan. Dia kaget gitu kan, pas dilihat di sinar, ternyata di retina saya itu ada darah, kanan kiri darah. Jadi retina saya tuh mengalami pendarahan, bayangin loh. Telinga pendarahan, mata kanan kiri pendarahan, nggak lama darah keluar dari hidung, dari hidung ini kanan, iya kanan, hidung kanan. Wah, itu saya udah, jujur saya udah deg-degan gitu. Ini apa nih, ada apa gitu kan, saya juga nggak tahu. Dokter pun belum bisa memutuskan waktu itu, yang dokter dari dokter mata. Akhirnya saya dirujuk ke spesialis penyakit dalam, masih di Kota Tangerang. Diambil dong darah saya, dipikirnya saya terkena ini diabetes, ternyata bukan. Diambil darah saya, yang pertama belum ketahuan, yang kedua, nah itu udah mulai kelihatan tuh karena sel darah bisa diambil, terkesan, baru terkesan leukemia, baru terkesan ya, jadi belum pasti. Nah karena kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkolog jadwal darah, akhirnya saya dirujuk ke salah satu rumah sakit pemerintah, yaitu di RS Darmais di Jakarta, di Slipi. Dan akhirnya saya masuk ke RS Darmais, masih observasi, belum ada pemeriksaan, hanya observasi. Diambil darah tepi saya lagi. Akhirnya saya dapat kabar, tepatnya tanggal 8 Juli 2022, saya positif terkena kanker darah atau leukemia. Melalui WA tuh, datanya lengkap dari rumah sakit. Wah, jujur saya waktu pas divonis seperti itu, dia kaget dong. Udah gak ada harapan lah untuk hidup gitu loh. Karena sampai dokter pun gak berani mau bilang ke saya, sebenarnya usiamu tuh hanya 3 bulan terhitung dari 8 Juli 2022. Bahkan kurang dari itu. Bayangin kalau Bapak Ibu hidupmu divonis seperti itu, jatah hidupmu cuma 3 bulan. Mau buat apa coba? Benar gak? Saya udah berpikir di pikiran saya, sudah selesai hidup saya. Udah tinggal tunggu waktunya saya pulang gitu loh. Gitu. Tapi waktu pas di bulan Juli sampai Agustus 2022 itu saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan. Boleh foto selanjutnya. Nomor 3. Saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan. Kemana-mana saya itu melayani Tuhan. Nah ini satu gereja di Bekasi itu bawa masker oksigen seperti ini. Karena saturasi darah saya itu up and down. Jadi sewaktu-waktu itu saya bisa kolaps gitu. Karena saya hyperleukosit juga saat itu. Foto selanjutnya boleh. Saya tetap melayani Tuhan. Jadi sebelum naik mimbar saya hirup oksigen sebanyak-banyaknya untuk saya lepas. Saya hirup lagi sampai gembala-gembalanya di satu gereja itu sampai khawatir. Nih si Agung jangan-jangan tiba-tiba meninggal ya, ntar kita yang kerepotan. Tapi memang ada, saya sebelum kalau berangkat pelayan saya tanya Tuhan, boleh nggak saya melayani engkau di waktu-waktu terakhir saya bilang gitu. Jalan nak. Ya saya disuruh jalan aja gitu kan. Saya jalan gitu. Karena saya punya prinsip selama saya masih bisa berdiri, saya akan terus melayani Tuhan sampai selesai. Nah tepatnya waktu di salah satu gereja di Jakarta tanggal 3 Juli 2022 itu hari Minggu, saya dengar sangat jelas suara Tuhan audible di telinga saya. Ini dengan posisi saya udah nggak dengar, telinga nggak jelas, mata juga nggak jelas melihat. Sebelum saya turun dari mimbar, Tuhan bilang gini, jelas sekali, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sampai 3 kali, suara yang sangat tegas dan jelas. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Kalau ada kelanjutannya itu, maka dia akan bertindak. Itu kan di Mazmur 37 ayat 5. Saya tengok kanan gini, gak ada orang gitu kan. Ini siapa yang ngomong? Saya percaya ini pasti Tuhan. Kalau Tuhan udah bicara seperti itu, pasti ada sesuatu yang urgent dan pasti akan terjadi. Itu tanggal 3 Juli, karena saya divonis tanggal 8 Juli 2022, 5 hari setelahnya. Jadi intinya gini, Tuhan mau persiapkan saya untuk saya diizinkan Tuhan masuk ke dalam lembah kekelaman bersama dengan dia. Supaya apa? Bukan hanya saya mengalami perubahan dalam hidup, tapi saya juga boleh memanifestasikan kuasa Tuhan kepada banyak-banyak orang. Untuk membuktikan bahwa apa? Tuhan Yesus yang kita sembah, dia Allah yang hidup, bukan Allah kita yang mati. Amin. Kuasanya dahulu, sekarang, selamanya tetap sama dan ada. Puji nama Tuhan.
Singkat cerita, akhirnya setelah saya divonis, saya diambil darah kembali yang keempat. Karena kalau kanker darah itu tidak ada stadium seperti kanker yang lain ya. Jadi kalau kanker darah itu adanya jenis, ada 4 jenis besar: AML, acute myeloid leukemia; ALL, acute lymphocyte leukemia; CLL, chronic lymphocyte leukemia; dan terakhir itu CML, chronic myeloid leukemia. Perbedaannya hanya tingkat agresivitasnya aja. Dan saya akhirnya mendapatkan jenis yang CML atau chronic myeloid leukemia. Apakah itu berbahaya? Sangat berbahaya juga. Sama aja, sebenarnya sama aja. Dan akhirnya tanggal 30 Agustus 2022, pengambilan darah saya terakhir, saya terkena hyperleukosit. Jadi leukosit itu 5 kali di atas manusia normal. Bayangkan ada leukemia, hyperleukosit. Saya ditahan oleh pihak RS, tidak boleh pulang. Saat itu juga, tepatnya di hari Selasa, saya harus masuk perawatan. Itu masuk IGD, ruang IGD. Nah, waktu masuk ruang IGD itu tanggal 1 September 2022, hari Kamis. Saya, karena itu masih COVID ya, saya dites PCR dan ternyata tanpa diduga disangka saya terkena COVID, saudara. Jadi udah leukemia, hyperleukosit, COVID. Waduh, dokter pusing. Saya tangani 5 dokter spesialis. Kalau kanker sama COVID udah teman dah nih, gitu loh. Udah nggak bisa dipisahin. Kanker sama COVID, udah nggak pasti selamat, gitu. Kalau dari hitung-hitungan secara medis ya, medis boleh berkata seperti itu, tapi Tuhan Yesus kita berkata lain. Amin. Ya. Dan akhirnya saya masuk ke zona merah di tanggal 1 September jam 2 pagi. Saya dipindahin ke situ, satu ruang isolasi. Waktu itu hanya tempat tidur kosong, ada alat medis, ada toilet di dalamnya. Jam 2 pagi, cukup menyeramkan. Karena kenapa? Suster saya pun cerita di situ. Ini yang masuk ruang sini, katanya bilang ruang zona merah ini, yang keluar dari sini, yang kena COVID sama kanker, semuanya meninggal. Semuanya meninggal. Sampai waktu pas pagi jam 7 pagi saya dipindahin ke ICU kan, pindahin ke ICU, dia pun kaget nih. Luar biasa, kok nih orang masih bertahan gitu. Masih bertahan gitu. Sampai saya tuh naik keranda orange yang buat COVID, itu saya naik sendiri. Karena yang lain kan udah pakai ventilator ya kan, makannya pakai sonde. Saya enggak, masih seperti orang normal, cuma dikasih oksigen aja. Bahkan saya tuh makan itu dengan, kalau di rumah sakit kan jalannya dikit ya, saya minta nambah loh. Luar biasa itu tuh, luar biasa Tuhan penyertaannya tuh. Sampai saya bisa sampai seperti itu tuh. Saya nggak merasakan namanya mual, pusing sama sekali. Apalagi obatnya tuh obat kemo tuh pekat banget kan, gitu loh. Obat-obat dosis tinggi semua gitu kan. Dan akhirnya saya masuk ruang ICU. Nah, waktu pas di ruang ICU, saya diizinkan Tuhan masuk ke masa kritis. Itu tanggal 4 September 2022. Nah, jadi saya masuk ruang ICU. Nah, ketika saya diinfus tangan kiri saya, ya, diinfus, dimasukin obat. Karena saya masih hyperleukosit, itu terjadi penyumbatan dan mengakibatkan vena saya hancur. Tangan kiri ini sampai segini hancur. Boleh foto selanjutnya? Foto nomor 5. Jadi hancur. Itu sakit. Nah, ini waktu di IGD ya. Di IGD ini transfusi darah sebelum ICU nih. Foto selanjutnya. Saya kurus banget ya. Beda sama sekarang ya. Nah, ini di ruang ICU nih. Ini saya nggak mandi loh 12 hari loh. Baunya udah kayak apa coba. Ini di ruang ICU. Maka saya puji nama Tuhan ya. Saya keliling di kemana-mana, saya tanya, boleh nggak sih pasien itu bawa handphone di ruang ICU? Ada yang pernah bertemu nggak? Boleh nggak? Nggak ada. Ini handphone saya boleh bawa masuk. Suster, dokter, security semuanya tahu. Sampai suster tuh bantuin ngecas handphone saya. Saya bawa roll kabel. Mungkin dipikir gini, orang udah mau mati ini biarin aja gitu kan. Ya udah. Tapi akhirnya melalui alat itu, saya bersaksi dimanapun kepada siapapun sampai detik ini, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus loh melalui hal seperti ini. Karena waktu pas saya mundur lagi ya, waktu pas sebelum saya masuk RS Darmais, itu ada satu hamba Tuhan, nggak dikenal orang, dia datang ke saya. Tiba-tiba datang bilang gini, dia bicara seperti Yesus waktu bicara sama Maria waktu pas mau membangkitkan siapa namanya? Lazarus. Dia bilang, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dia bilang gitu. Saat itu saya dibilang gitu loh, saya nggak mudeng, nggak ngerti saya maksudnya apa. Tapi sekarang saya udah mengerti dan melihat, oh percaya ini ada maksud rencana Tuhan dibalik semua ini. Dan akhirnya waktu pas tanggal 4 September tadi ya, saya lanjutkan 2022, saya udah masuk di ruang ICU. Tangan kiri saya diinfus, yaitu ada
pembengkakan seperti kayak disayat-sayat pakai silet, seperti kayak orang dicambuk. Pernah lihat orang dicambuk atau orang sayat-sayat tuh kena narkoba tuh, lebih dari itu merah-merah. Foto selanjutnya, ya foto selanjutnya boleh. Nah ini saya udah di ruang ICU. Itu dada saya itu dibolongin, tembus sampai ke jantung. Ini tindakannya namanya CVC atau Central Vena Catheter. Ya, itu saya sempat pandarahan tuh jam setengah 12 malam ya. Ini saya foto sendiri loh, nggak ada yang fotoin. Ini saya foto sendiri dengan kondisi penuh obat gitu kan. Saya foto sendiri. Ini mah ada maksud Tuhan supaya ini lo lihat nih, ini ada, semuanya ada buktinya. Nah ini waktu pas di perbarui perbannya. Nah kenapa saya dibolongin? Foto selanjutnya, boleh foto nomor 8. Nah itu tadi, tuh hancur kan vena saya. Nih tangan kiri, nanti kalau mau lihat nih susah nih ya, pakai jaket soalnya. Ini udah bersih, udah nggak ada. Itu hancur. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, itu pas hancur ini saya setelah bangkit dari kematian waktu itu. Ya kan? Nah terus tepatnya tanggal 5 September 2022 jam 2:30 pagi. Ini jadi puncaknya nih. Jadi puncaknya saudara. Kan saya udah nggak tahan tuh, udah disuntik painkiller, dosis 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, ujung-ujungnya dikasih apa? Morfin paling tinggi, dosis paling tinggi, tetap nggak mempan. Makin tak mau meledak tangan saya, kayak mau meledak di dalam gitu loh. Wah sakitnya luar biasa sampai udah gemeteran gitu kan, tulang ngilu-ngilu, nggak karuan pokoknya rasanya demam gitu juga kan. Saya doa sama Tuhan kalau memang ini waktunya, saya udah berserah total nih. Tuhan kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali. Asalkan bersama dengan Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Amin. Langsung dijawab sama Tuhan. 2:30 pagi lewat. Dibawa saya naik ke atas sama Tuhan. Yang saya lihat tau nggak di sana? Itu cahaya putih terang banget. Terang, tapi bukan matahari. Terang, tidak menyilaukan. Yang saya rasakan apa tuh? Kasih yang kekal, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelemahan, lembutan yang berlimpah. Gak pernah saya temukan di bumi ini, nggak ada. Gitu. Karena saya ketemu dengan kasih yang sempurna. Siapa? Amen. Yesus sendiri kasih yang sempurna. Amen. Ketika saya bertemu dengan kasih yang sempurna itu, mau minta apa coba? Bapak Ibu kalau bertemu dengan Tuhan Yesus kasih yang sempurna itu, mau minta apa? Ya udah nggak ada lagi mau diminta, mau minta apa? Itu cukup udah. Mau minta apa? Untuk apa? Bayar cicilan? No, nggak bisa minta apa. Cukup kasihnya Tuhan, kasih Tuhan tuh cukup. Kasih tahu karena kita kasih Tuhan tuh cukup buat kita. Cukup loh. Dan akhirnya saya hanya beberapa detik di sana. Akhirnya saya dibawa balik lagi. Itu kan tadi jam 2:30 pagi ya. 2:30 pagi tanggal 5 September 2022. Jam 7 pagi saya duduk di tempat tidur di ruang ICU. Untung saya belum dipindahin. Suster mau masuk. Kaget dia. Kok hidup lagi? Langsung heboh tuh kan. Panggilan dokter. Dokter saya bukan anak Tuhan ya. Datang. Dia bilang gini, wah luar biasa kamu masih bisa bertahan. Saya bilang gini, Tuhan Yesus yang menghidupkan saya. Sampai dia bilang, ya pakai bahasa mereka, wah luar biasa ini mujizat dari Tuhan. Saat itu juga akhirnya di dalam ruang ICU itu ada speaker nih, sebesarnya kurang lebih. Itu ngeling satu rumah sakit, ya ngeling satu rumah sakit dan juga disambungkan juga dengan beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Saat itu juga saya diminta bersaksi sama dokter. Ya ini kesempatan dong buat saya kan, bersaksi lah saya ngomonglah apa yang saya alami bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juru selamat saya, dia menyelamatkan, menyembuhkan hidup saya. Itu kan yang dengar saya bukan orang Kristen aja, benar ya? Saya nggak tahu udah berapa orang yang dengar tentang kesaksian hidup saya ini. Mulai dari saat itu berita saya tersebar sampai kemana-mana, gitu. Karena menurut data mereka, saya adalah satu-satunya pasien leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus, amin. Kalau Tuhan Yesus izinkan itu terjadi dalam hidup saya, mungkin terjadi juga dalam Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan bertanggung jawab. Dia nggak akan tinggal diam. Dia akan menyelesaikan, menuntaskan segala sesuatunya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya waktu pas ketika saya udah di ruang ICU lagi, Selasa 6 September 2022, ini Tuhan Yesus memanifestasikan kuasa secara nyata, secara real. Jam 6 pagi, ya. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup itu, juru selamat kita semua, dia datang ke ruang ICU.
Banyak yang nanya, Kak Agung, Tuhan Yesus wajahnya kayak gimana? Gondrong kan dia? Saya nggak bisa lihat wajahnya. Sama sekali saya nggak bisa lihat wajahnya. Lagi-lagi saya merasakan kasih yang kekal. Aduh, luar biasa gitu. Ketika dia mau masuk ke ruang ICU itu kan, ini saya kasih gambaran sedikit. Jadi seperti kayak hembusan masuk ke dalam gitu, peluk saya dengan erat tapi nggak sakit. Itu saya tahu nggak, nangis jadi kayak anak kecil, benar nangis gitu kan. Wah, saya menikmati Tuhan banget gitu. Dia ada di situ. Akhirnya kan saya masih dipasang sensor-sensor di tubuh saya tuh dari kepala sampai ke kaki. Dilihat semuanya sama dokter, suster yang di ruang sebelah lagi monitor baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Tapi karena mereka melihat saya seperti kesakitan, itu jadi mereka penasaran dong, mau masuk kan ke ruang ICU. Saya kasih gambaran sedikit, ada videonya. Saya kasih gambaran sedikit ruang ICU. Itu hanya dibatasi oleh tembok kaca, kanan, kiri, depan kaca, pintunya sliding, ada passwordnya. Di tengah ini saya, di kiri ibu-ibu kanker payudara, COVID dan akhirnya meninggal. Di kiri saya anak kecil, kanker otak dan COVID kritis. Jadi cuma saya sadar di ICU. Nah, suster dokter mau masuk dong. Otomatis logika harusnya dia tahu dong kunci passwordnya. Tuh gitu kan. Saya ngeliat gitu kan, nggak bisa masuk tuh. Kayak dikunci sama Tuhan. Tek, di lock gitu kan. Ya udah, dia hanya nonton saya tuh melalui tembok kaca. Saya nangis mulai lewat nonton 15 menitan. Dan Tuhan Yesus bicara gini sama saya, ke telinga saya. Ini misi yang harus saya jalankan selagi saya hidup. Karena ini kesempatan kehidupan kedua buat saya. Jadi sedetik apapun gak akan sia-siakan. Saya harus selesaikan apa yang Tuhan perintahkan oleh saya dan saya lakukan supaya saya berkenan di hadapannya. Dia bilang gini, ini misi yang Tuhan berikan buat saya. Dia bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Makin tambah nangis saya. Siapa saya Tuhan? Saya ini debu tanah gitu loh. Yang harusnya saya dan kita semua harusnya binasa ya. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ditebus dan diselamatkan oleh karena kuasa darah Yesus. Amin. Setiap hidup kita berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kita bersama kamu, kata engkau berharga di mata Tuhan. Kau berharga. Dan dipandang mulia di mata Tuhan. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu kita forget it, lupakan itu. Yes, amen. Tuhan gak lihat yang lalu. Tuhan mau kamu sekarang dan ke depan gimana. Amen. Apakah kita mau meresponi kasih Tuhan atau tidak? Itu aja sih, gitu loh. Intinya Tuhan Yesus memberikan kasihnya full atas dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus bukan memberikan kasihnya bukan hanya untuk orang Kristen aja, untuk seluruh dunia ini. Amen. Bagi mereka yang meresponi kasih Tuhan. Ini selalu saya upload nanti di YouTube saya bagikan ke banyak-banyak orang. Kemarin saya juga baru berbicara dengan beberapa orang di luar kekristenan. Hampir tiap hari saya tuh ketemu dengan orang yang berbeda-beda. Itu bukan orang Kristen. Hampir tiap hari. Bahkan sampai mereka nggak punya keyakinan, saya bicara sama mereka. Nggak tahu udah berapa banyak orang yang saya cerita, hampir tiap hari sudah. Dan akhirnya, nah boleh lihat video dulu deh. Saya kasih gambaran sedikit ruang ICU ini seperti apa. Karena banyak yang nanya juga. Ini saya ngerekam sendiri loh. 1 menit aja sih videonya. Semua teman-teman, hari ini dinyatakan saya negatif COVID. Jadi saya dipindah ke ruang perawatan biasa, dari ICU ke ruang perawatan biasa. Jadi saya sudah negatif COVID hari ini, dan leukosit saya sudah di bawah 100 dan sudah normal, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan diperiksa itu BNP. BNP itu diambil sum-sum tulang belakang untuk tes leukemianya gitu. Kita mendukung doa teman-teman biar tetap semangat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya BNP. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you. Bye-bye. Nah, ini video saya rekam hari Rabu tanggal 7 September 2022. Kan tanggal 6 September hari Selasa Tuhan Yesus datang ya. Tadi saya masih COVID tuh tanggal 6, tanggal 7 tiba-tiba COVID-nya langsung hilang, lari, pergi. Dan terus saya hyperleukosit, tahu-tahu langsung normal saudara. Dari 580.000 jadi 71.000 dalam tempo 1 malam. Itu pasti pekerjaan Tuhan Yesus, betul ya? Logikanya nih, kalau obat itu butuh proses, tahapan. Ini semalam loh.
itu pasti Tuhan Yesus sudah siapa lagi, nggak mungkin lah. Medis ya, obat-obatan itu terbatas, tapi kita punya Tuhan Yesus nggak terbatas. Amin. Dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 saya dilakukan pengecekan BMP yang tadi. Foto selanjutnya BMP, yaitu BMP nih sumsum tulang belakang saya ini diambil, dibolongin belakang saya ini nih. Takut ya. Dibolongin pakai jarum yang agak besar, ya kayak di bor gitu kali lah ya. Rasanya geli, enggak geli, ngilu. Jadi dimasukin alat, jarumnya sepanjang apa? 10 cm kali ya. Saya nggak lihat juga, cuman berasa banget sih. Dibolongin, foto selanjutnya boleh. Jadi diambil, ditarik sumsum saya 5 cc. 5 cc diambil, disedot. Nah ini duduk ya. Posisi saya sudah di anestesi atau dibius. Tapi kalau daging itu kan hanya bisa di anestesi. Kalau tulang nggak bisa di anestesi, nggak bisa dibius. Jadi pasti berasa dong. Ketika dimasukin tuh jarum yang besar, udah disedot, ya sumsum tulang belakang saya, terus tulang belakang saya dicungkil. Mau tahu rasanya gimana? Ngilu. Kasih tahu kanan kiri yang ngilu. Ini jarumnya kayak gini nih. Ini kan jari saya gede. Gini nih. Jadi lancip begini, kayak kait gini, kayak kait. Jadi tulang belakang kita dicokel, tak gitu kan. Enggak diambil satu, enggak, cuma sedikit doang untuk biopsi namanya, untuk apa? Pengecekan laboratorium. Diambil, saya diliatin, oh ini. Itu Tuhan Yesus, sampai susternya pun mau ngambil itu, sampai dia gemeteran, saya juga, apalagi saya. Saya juga takut, jujur saya takut gitu. Tapi kalau saya boleh berani itu semua karena Tuhan Yesus, amin. Semua karena Tuhan Yesus. Jadi nama Tuhan malah itu. Dan akhirnya tanggal 8 September saya udah melakukan pengecekan BMP jam 2 siang waktu itu ya. Saya dapat kabar gembira dong dari rumah sakit. Tanggal 10 September hari Sabtu 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Nah tadi itu yang saya dibolongin ini nih, itu dicabut portnya. Jadi saya tidak kemo yang cairan, tapi kemo yang oral. Saya masih minum obat kemo loh sampai sekarang. Saya belum minum nih. Mau lihat? Nanti ibu saya kasih lihat nih. Ada sih bawa. Lihat aja nggak apa. Ini nggak dijual di mana-mana. Ini dari rumah sakit gitu. Nah waktu pas tanggal 6 September 2022 itu saya dikasih satu ayat firman Tuhan sama Tuhan. Semua saya sampaikan sedikit di sini. Itu di Mazmur 23 ayat 4. Ayat terkenal sekali. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan, sekali diizinkan Tuhan mengalami melalui lembah kekelaman, saya percaya kita hanya melalui aja kok, nggak akan tinggal di dalamnya. Tetap percaya, kalau Tuhan sudah berjanji dalam setiap kehidupan kita, Dia nggak akan pernah tinggalin loh. Karena Tuhan Yesus tuh nggak pernah ingkar janji. Jadi jangan takut dengan masalahmu, ya. Karena setiap kehidupan manusia pasti, saya bukan nakut-nakutin, pasti akan setiap mengalami titik kritis dalam hidup ini. Saya nggak tahu apa, beda-beda. Tapi percaya Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Dan akhirnya, nah ini kenapa saya selalu menaruh bawa kertas ini. Ini waktu hari Jumat tanggal 9 September jam 3 pagi, saya masih belum sakit waktu. Tuhan Yesus bicara sama saya, "Nak, tuliskan apa yang sudah kamu alami bersama aku di rumah sakit ini." Kenapa harus dituliskan? Karena manusia bisa lupa, betul ya. Jadi saya tulisin tanggal, bulan, tahun, jam semuanya. Kalau Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai dapat 10 hukum Taurat kan. Saya di Gunung Darmais saya dapat ini. Ya saya bagiin kemana-mana. Ini Tuhan Yesus yang suruh nih, bukan saya. Saya tulis saja gitu. Saya taat aja gitu. Saya taat aja. Dan akhirnya saya melakukan pemeriksaan. Ada masih check up saya sebulan sekali sampai sekarang. Hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai April ini 2024, semuanya hasilnya baik, sehat, dan normal. Semoga Tuhan Yesus Kristus amin. Jadi nanti bulan Mei tanggal 7 dan 8 Mei 2024 saya kembali ke Darmais, saya ambil darah lagi, minum obat kemo lagi, dan nggak apa-apa, saya masih melakukan itu, nggak apa-apa. Itu sebagai bukti cinta, kalau bukan bukti cinta Tuhan sama saya. Jadi ingat kasihnya, ingat kebaikannya gitu. Dan saya percaya saya sudah sembuh sempurna semua karena darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Demikian kesaksian saya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.